Saudara-saudara sekalian jamaah yang berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru-guru kita dan orang-orang tua kita ada alhamdulillah Ustaz Mahmud Saleh, dan yang menjadi surprise buat saya yaitu Al-Mukarram Ustaz Murjani beserta rombongannya yang kurang lebih 300 orang. Nolnya nggak ada ya. Terima kasih sudah mau berkunjung dan menyambangi kami semua di tempat ini. Mudah-mudahan jadi sesuatu yang berharga. Dan para orang tua yang cukup banyak menemani setia terus dalam perjalanan ini, di antaranya Bang Haji Ali, Bapak Neman, Pak Ustadz Muhammad Iqbal Nurdin, yang jarang saya sebut, Wak Nawi, dan juga Pak Saman, dan semuanya yang saya tidak mampu sebutkan satu persatu namanya, namun tetap terukir indah wajahnya di hati saya. Saudara, malam ini kita meninggalkan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang memiliki spesial tempat di hati kita, dan kita meninggalkan juga sebagian harta kita yang kadang demi mencarinya peluh keringat bahkan tumpah air mata kita tinggalkan. Kampung halaman yang kita cintai, yang orang Betawi rada susah banget tinggalin. Kalau gitu Betawi ya, susah, minggir susah, kecuali terpaksa. Tetapi malam ini kita tinggalkan semua itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita demi mengisi sesuatu atau waktu-waktu yang memang Allah tetapkan atas kita. Dan ini menyadarkan kita semua bahwa sejatinya kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak memiliki siapa-siapa. Dalam mengisi perjalanan ini kita sesungguhnya sendirian, dan kita akan ke sana. Inna lillahi wa inna ilaihi, sesungguhnya kita milik Allah, dan sesungguhnya kita semua kepada Allah pasti akan kembali. Dan malam ini jadi sesuatu yang harusnya kita pikirkan bareng-bareng. Karena yang kita cintai ini kita tinggal. Yang kita spesial lagi di hati mereka kita tinggal. Kampung kita tinggal. Dan ini harusnya menyadarkan kita dan menjadi pemikiran buat kita. Dan insya Allah malam ini sedikit bahasan tentang itu, bahwa kita semua sesungguhnya sedang berjalan menuju titik atau batas perjalanan kita, yang mana perjalanan ini akan berakhir pada satu peristiwa yang disebut dengan kematian. Dan inilah kita saat ini berkumpul. Dan malam ini sambutan saya dedikasikan buat mereka yang telah berjuang mengorbankan pemikiran mereka, tenaga dan harta mereka untuk acara ini. Dan mereka punya kesempatan yang besar untuk mendapatkan
apa yang disebut mahabbatullah atau cintanya Allah Ta'ala. Dan ini ada hadisnya kita akan sampaikan tentang kajian-kajian lebih detailnya insya Allah subuh ya. Subuh ya, biar ada kegiatan. Bagaimana caranya kita supaya kita kegiatan? Saudara, sebelum saya melanjutkan sambutan saya mau cerita. Saya dapatkan ini dari guru saya. Dulu orang Arab itu, kalau mereka dulu banget ini sebelum ada Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan, orang-orang Arab itu kalau cocok pada sesuatu mereka akan bilang wafaqasyannun wa tabaqa. Mereka itu kalau cocok banget sama sesuatu mereka akan bilang wafaqasyannun wa tabaqa. Syannun ini seorang pemuda, tabaqa perempuan, pemudi. Ada pemuda namanya syannun, ada pemudi namanya tabaqa. Dan orang Arab kalau cocok banget mereka bilang wafaqasyannun wa tabaqa. Cocok udah syannun dan tabaqa. Ada apa di balik itu? Syannun ini Pak, dia ini di kampung, orang kalau ngomong sama dia rada bete bahasanya. Ngerti gak bete yang tua-tua ini? Yang umur yang lahirnya 70 ke bawah masih ngerti bete kan? Yang kalau kita pengen berat kita kantongin. Saudara, Syannun ini begini dikenal di kampungnya. Sebab dia punya pemikiran melampaui zamannya di saat itu. Maka suatu ketika Syannun udah gak betah di kampungnya. Dia gak pengen melakukan rehlah kayak kita begini. Kan biasanya kita dalam satu keadaan kita pengen punya keadaan yang berbeda supaya fresh kita, refresh hari kita. Syannun sama. Dulu kendaraan yang mereka miliki cuma ada sapi, onta, kuda gitu kan. Maka dia naik satu kuda dengan seorang laki-laki yang punya kereta kuda. Numpanglah dia, minta izin. Saya minta izin menumpang. Oh silahkan. Dan itu biasa memang dulu kita begitu kan. Kalau kita dari kampung, utama yang di kampung Bulog City itu, kalau mau ke pondok kan lewatin sapi sama gerobak tuh dan pedati. Ya, kita suka numpang kan tuh. Itu numpang tuh. Walaupun saya nggak ngalamin tapi ini saksi nyata. Ya. Saudara, dia numpang. Nah, ketika mereka berjalan terus berdua nih, Syannun bertanya kepada pemilik kereta kuda tersebut, Pak, ini sebenarnya setelah mereka ngobrol ya asik ngobrol perjalanan gitu. Sebenarnya nih Pak, yang bawa, yang numpang ini saya apa ente? Kan mereka dalam perjalanan ngobrol tuh asik aja berjalan terus jauh gitu. Nggak berasa ngobrol kan, kalau lagi jalan ngobrol asik ngobrolan nggak berasa perjalanan jauh. Ditanya sama Syannun, Pak, numpang tanya ini dalam perjalanan ini sebenarnya yang numpang saya apa ente? Nanya orang nanya kagak semoga amat. Karena pikirannya tuh pemilik kereta sama kayak orang awam kebanyakan. Yang numpang ya lo begitu. Nah terus, kalau begitu Syannun bilang, oh iya. Padahal dia punya jawaban lain. Gak lama kemudian mereka melewati sekelompok orang yang sedang panen.
Maka ditanya sama Syannun, Pak, ini orang-orang panen buat siapa? Buat mereka apa buat orang lain? Lalu nanya kagak aja. Untungnya yang ditanya bukan rada seotan orangnya, enggak. Dan kemudian setelah berjalan lagi, mereka bertemu dengan sekelompok orang yang sedang memanggul jenazah. Ditandu itu jenazah dengan alatnya. Ditanya sama Syannun, Pak, numpang tanya itu yang ditandu orang hidup apa orang mati? Santai. Bikinan kekinya aki-aki kan. Udah dia diem aja nggak jawab apa-apa. Ternyata bapak tua ini rumahnya mau sampai. Dengan singkat riwayat dia bilang, nah saya mau sampai tujuan, silahkan ente melanjutkan perjalanan. Dengan rada bete itu. Karena tadi pertanyaannya nggak nyambung sama dia. Udah mulai nggak nyambung pertanyaannya. Padahal ngobrolnya asik, awalnya ngobrol asik gitu, jalan-jalan gak berasa. Tapi ketika Syannun bertanya, pertanyaannya membuat dia jadi bete. Pulang rada ngambek tuh aki-aki. Ada anak perempuannya namanya Tobako. Siapa namanya? Tobako. Neng, bikinin bapak air katanya. Pokoknya bikin makanan yang bagus. Tumben-tumbenan, gak sari-sarinya bahasa kita. Ini aki-aki mukanya gak enak dilihat. Tanyalah Tobako anaknya, kenapa Pak? Tadi ini di jalan udah numpang nanya kagak lagi. Emang dia nanya apa Pak? Dijawablah itu sama bapaknya. Nanyanya ini dan itu. Oh, saya tahu jawabannya. Ternyata putrinya tahu maksud pertanyaan Syannun, yang putrinya itu bernama Tobako. Pada saat engkau berjalan berdua Pak sama itu orang, maka ketahuilah pada saat kalian berdua ngobrol asik berjalan, perjalanan yang jauh dan berat kadang-kadang jadi nggak berasa. Jadi yang membawa ente, yang numpang sebenarnya bapak numpang kepada ceritanya si Syannun. Kan gitu ya kita. Walaupun perjalanan gak enak, tapi kalau temen asik enak gak tuh jadinya? Enak. Syannun paham tuh, Tobako paham. Yang kedua, orang-orang yang sedang panen itu ditanya sama Syannun. Buat dia, mereka yang panen apa orang lain? Tentunya ya buat mereka. Tapi ketahuilah Pak, sesungguhnya di antara mereka ada yang punya utang, capek-capek nyari duit buat orang. Ada nggak yang begitu? Semua kalau nggak dibayar lah repot juga urusan. Dan terakhir, yang ditandu, tentu orang mati jenazah itu. Tapi berapa banyak orang, ya walaupun sudah meninggal, tapi namanya tetap ada. Jasanya tetap ada. Hikmahnya apa buat kita? Kita semua sedang berjalan menuju yang pasti. Tapi bila bertemu dengan teman yang asyik, maka perjalanan ini akan menjadi mudah. Urusan duit kita, urusan keluarga kita, urusan lingkungan kita kadang-kadang membuat pala kita rada berat. Suka begitu gak tuh? Suka begitu gak kira-kira? Tapi kalau ketemu teman yang asik, jadi berubah gak tuh keadaan? Dan teman asik itu siapa? Itu yang harus kita kaji besok subuh. Besok subuh. Emang saya lagi jadi kerjaan aja. Tapi bocorannya begini.
Hadisnya riwayat dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini kita temukan dalam kitab Targhib oleh Al-Imam Al-Mundhiri. Begitupun dalam Mustadrak Imam Hakim. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, dan ini hadis qudsi, Allah bicara. Kata Allah Ta'ala, wajabat mahabbati, yang berhak dapat cintaku, kata Allah. Yang paling wajib dapat cintaku, kata Allah. Menjadi orang yang dicintai Allah Ta'ala. Wajabat mahabbati, kata Allah. Wajib dapat cintaku. Siapa mereka? Lil mutahabbina fiyya, bagi mereka yang saling mencinta karena aku. Kajiannya besok. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan dalam hadis qudsi ini. Wal mutajalisina fiyya, dan ketika mereka duduk, mereka saling duduk karena aku. Kajiannya besok. Wal mutazawirina fiyya, dan orang yang ketika mereka saling mendatangi, saling berkunjung mereka karena aku. Dan ini poinnya buat mereka yang malam ini berjibaku. Ketahuilah Allah sedang mengundang Anda. Allah sedang menyebut nama Anda di hadapan para malaikat-malaikatnya. Siapa mereka yang berhak dapat cintaku, kata Allah? Wal mutabadzilina fiyya, yang berkorban karena aku. Besok kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.